Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ronald Marpaung dengan NIM 24509021. Saya adalah mahasiswa Magister Terapan Perencanaan Pengembangan Pariwisata Politeknik Pariwisata Medan. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai tapi serius tentang dampak ekonomi dari perkembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Samosir, terutama bagi masyarakat lokal dan pengusaha. Samosir, jantungnya Danau Toba, kini sudah jauh berubah. Dulu mungkin cuma dikenal lewat keindahan alam dan budaya Bataknya yang kental, tetapi sekarang berkat pengembangan pariwisata, kawasan ini jadi salah satu destinasi prioritas nasional. Nah, di balik semua pembangunan hotel, kafe, dan spot wisata baru, sebenarnya ada dua sisi, peluang besar tetapi juga tantangan yang nggak kelihatan di permukaan. Kita bahas yang enaknya dulu, dampak positif. Kita mulai dari sisi positif dulu ya. Secara ekonomi, pariwisata jelas jadi mesin baru yang menggerakkan roda kehidupan masyarakat lokal. Ketika wisatawan datang, uang pun ikut berputar di tingkat desa. Orang yang dulu bertani sekarang bisa buka homestay, jual kopi, atau bikin kerajinan ulos. Anak muda yang dulu mungkin pengangguran, sekarang bisa kerja di kafe, jadi pemandu wisata, atau bahkan buka usaha sewa motor listrik untuk turis. Dampak lainnya, infrastruktur juga meningkat. Jalan, pelabuhan, dan jaringan internet semakin baik. Itu bikin akses usaha jadi lebih mudah. Bagi pengusaha lokal, ini peluang emas. Pasar jadi lebih luas dan brand Samosir semakin dikenal. Tetapi di balik geliat ekonomi itu, ada persoalan serius yang perlu kita sadari. Bagi masyarakat lokal, yang ada yang merasa kemajuan ini berjalan tanpa mereka. Contohnya, di beberapa titik wisata seperti Tuk-Tuk atau Tomo, banyak usaha besar yang ternyata dikelola investor luar. Orang lokal kadang cuma jadi karyawan, bukan pemilik. Padahal mereka yang punya tanah, budaya, dan identitas daerahnya. Naiknya nilai tanah juga pedang bermata dua. Harga tanah melonjak, tapi banyak warga justru menjual tanahnya karena butuh uang cepat. Akhirnya, tanah produktif dan strategis berpindah tangan dan mereka kehilangan aset jangka panjang. Masalah lain muncul ketika pariwisata tumbuh cepat tanpa kontrol. Harga bahan pokok naik, sewa rumah naik, tapi pendapatan masyarakat bawah nggak ikut naik signifikan. Artinya, ada ketimpangan ekonomi baru antara yang bisa ambil peluang dan yang cuma menonton. Di sisi pengusaha lokal, tantangannya adalah daya saing. Usaha kecil sulit bertahan menghadapi bisnis besar yang punya modal kuat dan strategi digital marketing yang canggih. Selain itu, banyak pengusaha lokal masih mengandalkan sistem tradisional, belum punya manajemen promosi online atau kemitraan yang kuat. Ketika kunjungan wisatawan menurun, misalnya saat musim hujan atau krisis global, ekonomi lokal pun ikut goyah. Intinya, pariwisata di Samosir tumbuh cepat, tapi belum semua orang tumbuh bersama dengannya. Nah, bagian pentingnya solusi. Apa yang bisa kita lakukan? Kuncinya adalah pemerataan manfaat dan pemberdayaan masyarakat. Pertama, penguatan kapasitas masyarakat lokal. Pemerintah daerah, BPODT, dan lembaga pendidikan bisa berkolaborasi dalam program pelatihan manajemen usaha, hospitality, digital marketing, hingga literasi keuangan. Jadi masyarakat nggak cuma bisa buka usaha, tapi juga mampu mengembangkannya secara profesional. Yang kedua, modal kemitraan adil antara investor luar dan warga lokal. Misalnya, sistem joint venture, di mana masyarakat menyertakan lahan atau bangunan sebagai saham dalam proyek wisata, bukan menjualnya. Dengan begitu, mereka tetap punya kepemilikan dan dapat keuntungan jangka panjang. Yang ketiga, kebijakan perlindungan lahan lokal.
Pemerintah bisa menerapkan zonasi wisata dengan aturan kepemilikan yang melindungi masyarakat adat dan pemilik asli tanah. Kalau ini nggak dikontrol, dalam 10 tahun bisa saja masyarakat lokal kehilangan identitas ruangnya sendiri. Keempat, penguatan UMKM dan ekosistem ekonomi kreatif. Misalnya, pengembangan branding kolektif seperti Made in Samosir untuk produk lokal, ulos, kopi, makanan khas, supaya punya nilai tambah dan bisa dijual lintas daerah bahkan internasional. Juga perlu dukungan akses modal mikro agar pengusaha kecil bisa naik kelas. Dan yang kelima, diversifikasi produk wisata. Samosir jangan hanya bergantung pada wisata pemandangan dan toba. Bisa dikembangkan produk wisata ekoturism, spiritual tourism, heritage tourism, sampai community based tourism. Dengan begitu, kalau satu sektor lesu, sektor lain masih bisa menopang ekonomi lokal. Yang terakhir, ini sebagai penutup. Kalau kita tarik benang merahnya, pariwisata di Samosir memang membawa dampak ekonomi besar, tetapi juga memunculkan tantangan baru soal keadilan ekonomi dan keberlanjutan sosial. Masyarakat lokal nggak boleh hanya jadi penonton di rumahnya sendiri. Mereka harus jadi pemain utama yang punya kuasa, pengetahuan, dan akses yang sama. Kalau semua pihak sudah bekerja sama, bergerak bersama, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, maka Samosir jadi contoh nyata destinasi berkelanjutan berbasis komunitas. Bukan cuma destinasi yang indah dilihat mata, tetapi juga adil bagi yang menatapnya setiap hari. Wah, jadi teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like and share kalau menurut kamu pembahasan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Horas.